Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib Syokil Agam dengan NIM 10208200094 dari kelas S1 Teknik Industri 08B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah penelitian operasional 1 dengan judul Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hiller dan Lieberman. Baik, kita mulai. Pada selanjutnya, kasus ini membahas tentang seorang pasien bernama Mary yang baru saja diagnosis menderita kanker pada tahap yang cukup lanjut, tepatnya di bagian kandung kemih. Mary akan menjalani terapi radiasi untuk memberikan peluang terbaik agar bisa sembuh. Terapi radiasi ini menggunakan berkas radiasi eksternal yang ditembakkan ke tubuh pasien. Berkas radiasi tersebut akan menghancurkan sel kanker, namun di sisi lain juga bisa merusak bagian jaringan sehat. Nah, tantangannya di sini adalah bagaimana caranya memberikan dosis radiasi yang cukup tinggi untuk membunuh sel kanker, tapi tidak terlalu tinggi agar jaringan sehat tidak ikut rusak. Jadi ini yang akan kita optimalkan dalam penelitian kali ini. Nah, tujuan dari perancangan ini adalah untuk menentukan kombinasi sinar radiasi dan intensitas masing-masing sinar yang menghasilkan distribusi dosis paling baik. Setelah rancangan terbaik ditemukan, dosis radiasi ini diberikan secara bertahap dalam beberapa minggu. Kemudian di slide ini juga ditunjukkan data yang digunakan untuk perhitungan, meliputi 4 area utama, yaitu healthy anatomy atau jaringan sehat, critical tissues atau jaringan kritis, tumor region atau area tumor, dan center of tumor yaitu pusat tumornya. Masing-masing area memiliki persentase penyerapan radiasi dari 2 sinar, yaitu beam 1 dan beam 2, serta memiliki batasan dosis tertentu. Contohnya, jaringan sehat harus diminimalkan. Jaringan kritis tidak boleh lebih dari 7 kilorad. Tumor harus memiliki 6 kilorad. Dan pusat tumor minimal harus mendapat 6 kilorad. Oke. Selanjutnya, data tersebut diformulasikan menjadi model linear programming. Kita misalkan, X1 adalah dosis titik masuk untuk beam 1, dan X2 adalah dosis pada titik masuk untuk beam 2. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah meminimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2, yang berarti kita ingin meminimalkan dosis yang diserap jaringan sehat. Dengan pembatas atau kendala seperti berikut. 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7 untuk jaringan kritis. Kemudian 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6 untuk area tumor. Dan 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar dari sama dengan 6 untuk pusat tumor. Dan tentunya X1 dan X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Setelah itu model diubah ke bentuk standar, yaitu bentuk yang siap digunakan pada metode simplex. Kita tambahkan variabel baru, yaitu variabel slack dan surplus untuk mengubah tanda ketidaksamaan menjadi persamaan. Fungsi tujuannya sekarang menjadi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 tambah 0 X2 0 X
0x3 tambah 0x4 dengan membatas 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Kemudian 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, dan 0,6x1 tambah 0,x2 dikurangi x4 sama dengan 6, dan semua variabel akan bernilai positif. Nah, kemudian model diubah lagi ke bentuk kanonik menggunakan metode M atau Big M method. Metode ini digunakan untuk menangani kendala yang bertanda sama dengan dan lebih besar dari sama dengan. Fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 tambah mx5 tambah mx6. Di sini M ini adalah bilangan besar yang berfungsi untuk menekan agar variabel artifisial tidak muncul dalam solusi akhir setelah bentuk kanonik ini selesai. Maka model siap diselesaikan dengan metode simplex. Selanjutnya dilakukan proses literasi simplex ya. Pada literasi pertama, kita menentukan solusi dari awal. Lalu di literasi yang kedua, solusi diperbaiki lagi agar nilai Z menjadi lebih optimal. Dan di literasi ketiga, akhirnya ditemukan solusi optimalnya dengan hasil akhir yaitu X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Artinya dari dua berkas radiasi yang tersedia, hanya BIM 1 yang digunakan dengan dosis 12 kilorad. Nah, kesimpulannya dosis yang diberikan pada BIM 1 adalah 12 kilorad, sedangkan pada BIM 2 tidak digunakan atau bernilai 0. Dari hasil tersebut, dosis yang diserap jaringan sehat adalah 4,8 kilorad. Nah, dengan demikian rancangan terapi radiasi yang paling optimal adalah menggunakan satu arah radiasi saja, yaitu BIM 1, untuk memberikan dosis yang cukup bagi tumor, namun tetap aman bagi jaringan sehat di sekitarnya. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai design of radiation therapy problem. Melalui studi kasus ini, kita bisa melihat bagaimana metode linear programming dan simplex dapat diterapkan di bidang kesehatan, khususnya dalam perancangan dosis radiasi kanker, agar bisa lebih efektif dan aman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan terima kasih pada dosen Pak Halim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.